Berikutnya adalah bagaimana penjelasan tentang perkara adi atau hukum adat dan adalah bekasnya seperti api membakar, air menghilangkan dahaga, yang adalah berhubungan dengan wahdaniyah Allah. Mohon penjelasan yang lengkap dengan bahagiannya masing-masing agar masyarakat terlepas dari akidah yang dapat menyebabkan adalah kesalahan. Artinya mensapat hukum adat dengan adalah hukum pokok, mensapat kira-kira asbab dengan puatra yang dipegat oleh Allah Ta'ala. Apakah kibantai dikit asbab yang menghasilkan, atau adalah hukum adat yang menghasilkan, atau yang menjadikan Allah cuma nampak hasil pada hukum adat? Halnya akan disampaikan oleh Abun di Abdiyah atau dengan Abi Yasin Al-Yusufi. Mohon Abun memberi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan Abu Pimpinan Daya Pusat Muda Payapasi, Abuya Pimpinan Daya Darussalam yang telah berhadir beserta Abuya Syekh Buraud, kemudian para abu pemateri yang telah berhadir dan telah menyampaikan materinya masing-masing di hadapan kita. Kemudian sampai pada giliran saya, ini jam sudah menunjuk jam 12. Ini agak kalau coba mendengar ya. Walaupun hilung kagiu long sampaikan menurut yang jid long sampaikan. Maka Pak Long Tuang gelake le Abu moderator ada mata singkatkan judulnya adalah korelasi sifat wahdaniyah dengan hukum adi atau persoalan-persoalan adi. Para abu yang kami muliakan, para pendengar yang kami hormati, bahwasanya le gedanyo memandum adalah urang yang kami keral untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketauhidan gedanyo perlu murnikan. Paling tidak gedanyo mengerti bahwa yang maksud dengan tauhid itu adalah tajridu zatil ilahiyah, mengosongkan zat Allah amma yutasawwar, dari setiap sesuatu yang ditasawur dalam akal, wa yukhayyalu, dan dikhayalkan dalam fikiran dan waham, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka ubena yang mampu ditasawur oleh akal manusia, ubena yang mampu dikhayalkan, dikhatarkan, ditakatur dalam hati manusia, sesungguhnya Allah adalah berbeda dari hal demikian. Maka oleh karenanya dalam salah satu pengkajian sifat 20 tersebut sifat wahdaniyah. Maka sifat wahdaniyah adalah sifat yang untuk memurnikan akan keesaan Allah dan memurnikan ketauhidannya terhadap Allah, baik pada zatnya, pada sifatnya, dan pada afalnya. Maka keesaan Allah yang disebut dengan wahdaniyah, wahdaniyah Allah itu na pada zat, na pada sifat, dan na pada afal. Wahdaniyah pada zat adalah untuk menghindari tasawur getanyo, takhayul getanyo bahwa Allah itu punya unsur atau jusuk, dan untuk menghindari tasawur getanyo Allah itu punya bandingan. Maka pengertian wahdah pada zat adalah
untuk menafikan unsur dan juzuk pada zat, dan untuk menafikan nadir bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menafikan unsur, maka tidak dibayangkan oleh akal bahwa Allah itu memiliki unsur sebagaimana unsurnya manusia. Allah tidak memiliki juzuk sebagaimana juzuknya manusia. Jika kita masih memahami Allah itu punya tangan, punya wajah dan sebagainya, tanpa disadari kita telah mengatakan Allah punya juzuk. Dan nantinya juzuk itu sendiri dan nantinya juzuk Allah itu sendiri, umpama tangan atau wajah, itulah bahagian Tuhan juga. Sehingga dari juzuk itu menimbulkan Tuhan yang kedua. Ada tangan jadi Tuhan tangan, ada wajah menjadi Tuhan wajah. Sehingga kesucian Maha Esanya Allah akan terkotori dan ternodai dengan pemahaman bahwa Allah itu memiliki juzuk. Apalagi kalau kita memahami ada Tuhan selain Allah yang sebagaimana adanya Allah. Yang kedua adalah wahdaniyah pada sifat. Nya lumpetrangnya ile untuk na korelasi dengan hukum adi. Mungkin hanatripnya baik gabuk tak ya. Yang kedua wahdaniyah pada sifat. Wahdaniyah pada sifat pertama menafikan ta'adud berbilang sifat dengan sama nama dan sama fungsi yang jidang bazat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menafikan ada suatu zat yang bersifat seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini mungkin barangkali kurang layak kalau ada perkataan yang keluar dari gedanya, umpama dekun pada kita manusia, benarkah ada sifat Tuhan? Makna sifat Tuhan artinya ada sebagian makhluk yang memiliki sifat seperti sifat Tuhan. Itu tanpa disadari kita adalah mengatakan ada satu zat yang dia itu memiliki sifat sebagaimana sifat Tuhan. Kalau Tuhan itu keseluruhannya dari sifat-sifatnya hingga terus bak tingkat jud dah sembah atau wajib dah sembah dan zatnya itu berhak disembah karena memiliki sifat uluhiyah, maka zat yang tekun kita nyona sifat Tuhan bagian juga akan memiliki hal demikian. Maka bahasa-bahasa demikian adalah bahasa yang akan mengotori dan menodai akan kewahdaniyah Allah pada sifat. Yang kedua nyolong pegah penuh yang payang. Yang kedua wahdaniyah pada af'al. Wahdaniyah pada af'al adalah untuk menafikan ada suatu zat yang melakukan kegiatan perbuatan, menciptakan pekerjaan sebagaimana layaknya Allah menciptakan pekerjaan dan perbuatan. Maka dengan wahdaniyah pada af'al legitanya tak tetapkan itu kepadanya bahwa tidak ada satupun zat yang ikut serta dalam mengejarkan segala sesuatu, baik yang dikerjakan Allah atau yang dikerjakan oleh makhluk Allah. Maka dengan demikian menjadi suatu akidah yang benar bagi katanya bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan, yang melakukan segala kegiatan dan aktivitas dirinya, dan juga yang menciptakan segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluknya. Semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh makhluk itu adalah merupakan ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengannya terpatrilah dalam dada katanya bahwa hanya Allah lah yang menciptakan makhluk dan menciptakan pekerjaan makhluk. Pekerjaan makhluk itu ada dua jenis.
Pertama jenis ikhtiyariyah, yang kedua jenis iqtira'iyah. Dari jenis ikhtiyariyah ini terbeda dengan jenis iqtira'iyah. Perbuatan yang jenis ikhtiyariyah adalah perbuatan-perbuatan yang ternisbah pada makhluk melalui ikhtiran dan takluk penciptaan oleh qudrah qadimah terhadap qudrah hadisah dan terhadap af'al makhluk dan terhadap ikhtiar makhluk. Jadi perbuatan ikhtiariyah adalah adanya ikhtiran tiga sisi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diciptakan oleh Allah pada makhluk tersebut qudrah hadisah beriringan dengan diciptakannya af'al makhluk, perbuatan makhluk, dan juga diciptakan ikhtiar pada makhluk tersebut. Sehingga dari ikhtiran dan takluk tiga hal ini dinisbahkanlah perbuatannya kepada makhluk yang disebut dengan kasbun dan iktisab. Kasbun dan iktisab. Penciptaan qudrah qadimah terhadap qudrah hadisah, terhadap af'al makhluk dan terhadap ikhtiar ini adalah sebagai syarat untuk tertaklif, sehingga perbuatan yang wujud yang dapat dilihat itu sebagai kasbun dan sebagai iktisab daripada makhluk tersebut, sehingga sah-sah saja dari usaha tersebut makhluk itu diberikan pahala atau diberikan siksa. Dari hal demikian, kuncinya adalah penciptaan qudrah, penciptaan afal makhluk, dan penciptaan ikhtiar yang sekaligus itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara akal kita mungkin memerlukan tertib, tapi pada penciptaan Allah Ta'ala tidak membutuhkan tertib, sehingga ketiganya terwujud sekaligus. Kemudian yang kedua, perbuatan makhluk yang jenis ikhtiariyah. Perbuatan makhluk jenis ikhtiariyah adalah perbuatan makhluk yang tidak diciptakan qudrah beriringan dengan terciptanya perbuatan. Semuanya adalah ciptaan Allah, baik qudrah hadisah atau af'al makhluk. Kalau pak ikhtiariyah dan ikhtiariyah, kalau pada ikhtiariyah Allah menciptakan qudrah, Allah menciptakan perbuatan tidak beriringan dengan diciptakannya qudrah hadisah, sehingga pada contoh pada model yang kedua ini tidaklah disebut perbuatan itu dengan perbuatan ikhtiariyah, tapi perbuatan ikhtiariyah. Mungkin barangkali oleh ulama, oleh pengarang hasyiah Dusuki memberi gambaran yang mudah untuk dipahami antara perbuatan ikhtiariyah dengan ikhtiariyah adalah seperti gerakan menggigil udang si jua kak kengong ke nyan. Mungkin barangkali dia katanya menyokabrat si jua tak kendali tak keng terbek mengkak itu mengkak cik nyan, bahagian dari perbuatan yang jenis ikhtiariyah. Para pendengar yang berbahagia, maka dalam berupaya dalam rangka memurnikan kemahaesannya Allah, maka izinau timoh beberapa hal yang terkait dengan persoalan wahdaniyah fil af'al.
maka lentuan membagikan perkaranya kepada 5 buah kelompok. 5 buah kelompok. Yang pertama dong sebut dengan firqah falasafah. Firqah falasafah adalah firqah yang dia menyatakan bahwa zat Allah itu wahid, besar. Maka tidak boleh ada terdapat pada zat Allah yang akan menghilangkan kewahidan pada zatnya. Oleh karenanya dukun dia urungan termasuklah sifat ma'ani Allah tidak boleh ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemahaman demikian, mereka mengatakan bahwa segala sesuatu selain Allah itu bukan dalam ruang lingkup khalqun bagi Allah, sehingga itu tidak dapat disebut makhluk. Tetapi semua itu adalah nasy'ah bagi Allah. Dengan dasar wujud Allah, maka akan terwujudlah segala sesuatu daripada Allah, daripada selain Allah. Oleh karenanya bila dilihat dari sini, mereka itu menafikan akan hak khalqiyah, hak menciptakan sesuatu pada Allah. Karena prinsip daripada mereka adalah wujud selain Allah itu dengan 2 syarat. Pertama, wujud dengan ta'liliyah, yang kedua wujud dengan tabaiyah. Ketika wujud zat itu dikatakan dengan wujud ta'liliyah, sedangkan wujudnya perbuatan dari makhluk daripada barang selain Allah, itulah adalah dengan wujud tabaiyah. Maka kelompok falsafah ini kelompok yang menyatakan akan hak penciptaan pada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa disadari mereka telah membatasi hak wewenang mutlak secara umum pada takluk qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ini sering bahasa-bahasa yang mirip laginya. Bahasa-bahasanya bahasa yang menggelabui katanya. Sebagai contoh umpama, tanyonyo nyo pince dari Allah, nyan bahasa yang mengelabui katanya. Bahasa pincenyo kon bahasa ciptaan Allah, tetapi wujud dengan cara nasy'ah yang disebabkan ta'liliyah wujud Allah Subhanahu wa taala. Nyo bahasa bahayanya, bahasa yang mengurangi atau mengikis habis akidah iman katanya. Yang kedua, firqah Jabariyah. Firqah Jabariyah adalah firqah yang mengakui bahwa makhluk ini diijbar, diistar tanpa hak ikhtiar. Maka dalam kelompok Jabariyah, kelompok yang meniadakan ciptaan ikhtiar yang dilakukan oleh Allah. Maka segala perbuatan manusia tidak memiliki hak ikhtiar, atau Allah tidak menciptakan ikhtiar pada segala makhluk, sehingga segala perbuatan makhluk lahir dengan terpaksa. Nyo nanji begadau hak Allah untuk menciptakan ikhtiar pada makhluknya. Yang kedua, yang ketiga, firqah qadariyah. Firqah qadariyah adalah suatu firqah yang mengakui bahwasanya makhluk memiliki hak taksir, sehingga Allah cukup menciptakan kudrah dan makhluk akan menggunakan kudrah yang diciptakan oleh Allah untuk mewujudkan, menciptakan segala perbuatan dan keinginannya. Nyo dengan paham yang lagi nyo akan mengakibatkan membatasi hak wewenang Allah untuk menciptakan perbuatan makhluk.
Karena kenapa? Karena makhluk mampu menciptakan perbuatannya sendiri dengan pun dengan kudrah yang kedua bagi. Yang kedua, firqah Mu'tazilah. Firqah Mu'tazilah adalah sebuah firqah yang meyakini bahwa pertama, makhluk menciptakan perbuatannya berdasarkan nasabah kekuatan yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan sifat qudrah pada makhluk tersebut. Agak beda sedikit dengan Jabariyah, karena Jabariyah hanya diciptakan qudrah, lalu qudrah itu sendiri yang memiliki hak operasional untuk mewujudkan segala perbuatan dan pekerjaannya. Sedangkan Mu'tazilah, Allah menciptakan kudrah sekaligus disimpan dalam kudrahnya akan sebuah kekuatan untuk mampu diwujud, diciptakan akan pekerjaannya sendiri. Di samping itu mereka juga karena itu mereka juga berpaham bahwa Allah wajib melakukan hal-hal yang baik terhadap makhluknya. Lalu dari penjelasan itu tinggallah pemahaman Sunni atau ahli sunnah wal jamaah. Mereka sebagaimana yang telah lung pegah benar, ada dibagi perbuatan itu kepada ikhtiyariyah, ada kepada ihtirariyah. Maka dari yang dalam pemahaman Sunni, setiap hamba itu pada saat perbuatan itu dari jenis ikhtiyariyah, mereka itu disebut sebagai mukhtar. Sedangkan pada jenis perbuatan ikhtiyariyah, mereka itu disebut dengan majbur dan mustar. Mukhtar pada zahir, majbur pada zahir dan batin. Mukhtar pada zahir karena hakikat daripada ikhtiyar itu juga Allah yang ciptakan, maka hanya ikhtiarnya pada zahir, dan sedangkan pada batinnya tidak juga, karena ikhtiar itu juga bahagian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pemahaman itu, kaum Sunni atau ahli sunnah wal jamaah, mudah-mudahan tetap sebagai kaum ahli sunnah wal jamaah, memahami bahwa Allah lah yang menciptakan makhluk dan Allah pula yang menciptakan pekerjaan makhluk, baik dari jenis ikhtiyariyah atau dari jenis ikhtirariyah. Sedangkan untuk menghasilkan taklid, Allah memberlakukan perkara tersebut seiring dengan diciptakannya qudrah hadisah, dan seiring pula diciptakan af'al makhluk, dan seiring pula diciptakan ikhtiar makhluk, sehingga perbuatan itu dinisbahkanlah kepada si makhluk, sehingga dapatlah pada usaha makhluk itu dibebankan akan kita atau diringankan dengan pahalanya. Terhubung dengan persoalan adi yang mungkin barangkali sering berkembang, maka lentuan mengutip hasyiah daripada Dusuki, di mana dalam hasyiah Dusuki itu ada dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama, kelompok kufriyah. Kelompok kufriyah adalah mani ataqada annal asbabal adiyah, belum baca amtong jadi. Firqah kufriyah adalah kelompok yang berakidah bahwa segala sebab adi itu yang memberi bekas pada musababnya dari sisi zat itu sendiri. Sedangkan hubungan antara sebab dan musabab itu adalah talazum akli. Makna talazum akli, tidak akan pernah ada perbedaan wujud antara sebab dengan musabab. Sebagai contoh, umpama apui dengan angoh. Ketika terciptanya kausaliyah, maka dipastikan akan angoh.
hana terdapat menurut urungnya na apui disentuh sesuatu tapi tidak menganguskan. Maka hubungan kausalitas menurut pemahaman firqah kubriyah adalah zat api itu sendiri yang menganguskan melalui tabiatnya sendiri, dan talazum antara sebab dan musabab adalah talazum akli. Orang yang berakidah demikian dinyatakan akidahnya itu adalah akidah kafir karena meniadakan atau memangkas hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak memiliki wewenang untuk menciptakan perbuatan makhluk itu sendiri. Yang kedua, firqah bid'ah, yaitu orang-orang yang berakidah bahwa sebab adi memberi bekas pada musababnya adalah dengan kekuatan yang Allah simpankan di dalamnya. Talazum di antara keduanya adalah talazum adi. Yang maksud dengan talazum adi, talazum yang memungkinkan akan berbeda di antara keduanya. Sentuhan api memungkinkan tidak terbakar. Nyo bukun bid'ah, menyalahi daripada Al-Quran dan Sunnah. Akidah yang bid'ah ini hana ulama yang menghukumkan kafir. Hana ulama yang menghukumkan kafir. Cuman dari kelompok yang long sebutkan di likut buno, nyo itamong atranya sebahagian. Monyo bak kelompok falasafah nya lebih cenderung itamong bak firqah pertama, yaitu firqah kufriyah, yaitu firqah falasafah, firqah yang mengatakan Allah tidak menciptakan makhluk, tapi dengan wujud Allah ternasyahlah makhluk, atau makhluk mewujudkan akan perbuatannya dengan tabiatnya, itu namanya dengan zatnya. Maka kelompok yang memahami demikian ditamong ke dalam kelompok kufriyah. Malah lagi contoh Qadariyah itu disebut oleh Nabi, kaum Qadariyah adalah majusi hazil ummah. Kaum Qadariyah itu adalah kaum majusi umat Islam, artinya cenderung kepada pemahaman lagi majusi yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah kafir. Qadariyah itu cenderung kepada kelompok falasafi yang meniadakan hak Allah untuk menciptakan perbuatan makhluk. Yang ketiga, firqah juhala. Firqah juhala adalah firqah yang berakidah bahwasanya yang memberi bekas pada musabab daripada adi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka berakidah talazum antara keduanya, talazum akli, yang hana mungkin takhalluf. Di sini letak kesalahan mereka. Itu disebut dengan firqah juhala. Firqah juhala, firqah yang bodoh dalam berakidah. Dan firqah ini terbuka peluang besar untuk menjadi kufur. Paling tidak umpama contoh, ketika mereka berhadapan dengan persoalan biasah, ketika mereka mengadakan talazum antara sebab dengan musabab adalah talazum akli, tiada akan terjadi takalluf, perbedaan, maka di sini akan mengakibatkan atau menjurus kepada pengingkaran biasah, kebangkitan di hari kiamat kelak. Firqah yang terakhir adalah firqah najiyah, yaitu orang-orang yang berakidah bahwa Allah lah satu-satunya yang memberi bekas, dan talazum antara sebab dan musabab adalah talazum adi. Nyo gekun dengan firqah najiyah, sesuai dengan yang dong pegah benar dia tu, persoalan-persoalan tentang pemahaman orang wahdaniyah pada af'al. Salah satu dia adalah pemahaman yang dikemukakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, dan masalah hukum adi mirip karena mereka meyakini hanya Allah lah yang menciptakan perbuatan makhluk sekaligus menciptakan makhluk itu sendiri. Kalau menjelaskan proses penciptaan Allah terhadap qudrah hadisah
terhadap af'al makhluk dan terhadap ikhtiar makhluk itu sendiri. Maka semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka firqah yang kefut sebagai firqah najiyah adalah orang yang beriktikad bahwa satu-satunya yang melakukan perbuatan yang memberi bekas pada semua bekas daripada makhluk adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara kausalitas itu atau sebab dan musabab adalah ada lazum adi, yaitu dari sisi adi yang memungkinkan takaluf. Sebagai contoh kejadian takaluf, jidud Nabi Ibrahim hanatung. Maka pada contoh apui pada hukum adi sinan na sebab dan na mani adi. Sebab di masun tersentuh, na sentuhan apui dengan benda yang akan mamsus. Jadi ada mas, ada mamsus. Hubungan antara mas dengan mamsus disebut dengan misah. Ada sentuhan. Sentuhan terjadi pada hukum adi, persoalan adi harus tidak boleh ada maneknya. Kalau ada mana, ini mungkin barangkali tidak akan terjadi. Contoh umpama apu tak betul bak kertas lalu nahujun, itu tidak akan terjadi. Nyo ketika tanpa na manek, umpama apui tak betul bak kertas lalu apui itu terbakar, kertas itu terbakar, maka ketahuilah pada saat itu Allah lah yang menciptakan upaya menyentuhkan api dengan kertas, dan Allah lah pula yang menciptakan kebakaran pada kertas. Bukan semata sentuhan api pada kertas akan menimbulkan kebakaran pada kertas. Kalau lagi anda pahami, maka ketahuilah bahwa kata yakini bahwa api itulah yang membakarnya. Itu salah. Yang benar adalah Allah lah yang membakarnya, yang menganguskannya. Maka ketika Allah tidak berkehendak menganguskannya, maka sungguh kertas itu tidak akan angus. Sebagai contoh, Allah tidak menghendaki akan membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jeram li kaum Namrud lam apu yang cukup raya. Tapi Allah tidak menginginkan Ibrahim itu hangus, maka Allah tidak menciptakan hangus ketika Ibrahim tersentuh dengan api. Dengan itu terbukalah pemikiran adanya bahwasanya kan apinya yang pangau, tapi Allah lah yang menganguskan, menansit segala perkara-perkara adi yang lain, umpama semaju dan makanan dan sebagainya. Sebenarnya hukam kesalahan kufuran disebutkan dalam kitab Hudhudi, dalam kitab Syarqawi ala syarah Hudhudi na 5 boh perkara. Nah pun na 7 boh perkara yang menyebabkan orang menyokong kapi sesat. Menyokong sesat bangai. Lung pegah lom nyam cutek tu baik le. Ha? Pegah lom. Abi mohon abi. Abi di payapati ni pegah duhur dah selesai. Sabot tu kuih nak terabi bandar Aceh. Yo, ngena. Kagetlah mungkin barangkali yang pegah benar 7 bawah tu hana le pegah man lung simpul kan kesimpulan je kesimpulkan le abu menanlah kira-kira korelasi sifat wahdahnya Allah dengan hukum adi. Demikian, dan bila yang disampaikan tidak berkenan terutama oleh para abu-abu yang nahino lung laki beritat nepemaaf dan netulung atra yang keliru nebenarkan. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tengku dan jamaah sekalian, pemateri dan para abu. Tuan-tuan lakukan koordinasi dengan abu pimpinan. Apakah abu terlanjutkan ba'da zuhur atau tatub ad-zuhur, dan adalah poin yang dalam selesai hanali dilanjutkan lelehu cuma kaku pada bawah poinnya tinggal endang. Mungkin di wadah-wadah yang lain akan merupakan poin yang sisa, dan dalam pertemuan mungkin akan dapat tahunya merupakan poin pokok. Kesimpulan adalah materi yang hanalo abih
sesuai dengan kami sampaikan oleh Abu Bakar tuan-tuan, katanya dah akhiri salat dan cuma satu poin yang tinggal kepada Abi di Bandar Aceh atau Abi Daud, habisnya tentu Abi ini penjelasan, insyaAllah waktu zuhur juga agak maghrib pecut, tentu Abi akan memberi penjelasan sesuai dengan puasa materi yang akan hadapi.